Halo semua, selamat datang di podcast SOP, Sobat Obrolan Pendidikan. Dengan saya, Putri Hermawati, NPM-nya 2023-14561, mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, yaitu mahasiswa Piot yang rajin belajar tapi suka jajan di kantin. Perkenalkan, nama saya Nok Sofia dengan NPM 2023-14549, mahasiswa yang katanya sering ketawa daripada seriusnya. Di episode kali ini, kita akan ngobrol santai tentang perlindungan profesi guru, hak, dan Kewajiban guru. dengan tamu istimewa kita yaitu ada Ibu, dipersilakan. Hai, perkenalkan nama saya Nur Amalia dari SMP Tojo. Salam Om. Sebelum memulai salah satu podcast kami, saya akan mereview jurnal, salah satu jurnal, yaitu dari jurnal Saru Arifin tahun 2020, membahas tantangan yang dihadapi guru di Indonesia dalam menjalankan profesinya, khususnya terkait perlindungan hukum, hak, dan kewajiban. Meskipun Undang-Undang Guru dan Dosen atau disebut dengan UU Nomor 14 Tahun 2005 serta regulasi lain telah memberikan dasar hukum perlindungan, dalam praktik banyak guru tetap menghadapi masalah seperti kekerasan, intimidasi, tuntunan hukum, hingga konflik dalam penegakan disiplin. Permasalahan utama muncul dari kontradiksi antara kewajiban guru dan menanamkan disiplin dan karakter dengan regulasi perlindungan anak serta norma hak asasi manusia yang menolak segala bentuk kekerasan. Hal ini menimbulkan dilema karena guru bisa dituntut hukum apabila tindakan disiplin dianggap melanggar. Inti tantangan adalah dilema dalam penegakan disiplin. Guru perlu mendidik karakter, tetapi adanya UU Perlindungan Anak dan regulasi hak asasi manusia membuat guru menjadi takut menggunakan metode disiplin yang dianggap tradisional, termasuk hukuman fisik, karena takut dituntut hukum. Selanjutnya kita langsung ke wawancara sama Ibu Amel. Boleh. Pertanyaan yang pertama tentang hak guru dulu ya Ibu. Oke. Apa saja sih hak-hak utama yang harus diterima oleh guru dalam menjalankan profesinya? Gimana tuh Bu? Oke, kalau sejauh ini pengalaman saya pribadi ya, Iya. untuk hak sendiri, memang ada perbedaan antara sekolahan swasta dengan sekolahan negeri. Dimana kalau sekolahan negeri kan ikut dengan yayasan ya, Iya. kalau swasta kan ikut dengan pemerintah. Dimana haknya itu akan sama nih, seperti di pemerintahan. Beda kalau di swasta nih, kalau kita kan berarti ikutin apa yang aturan yayasan punya. Haknya kita apa? Contohnya pembelajaran sekarang itu dari hari Senin sampai hari Jumat saja, tidak sampai hari Sabtu gitu. Itu satu hak kami, berarti mendapat libur di hari Sabtu. Terus kalau secara materinya, hak kami itu kemungkinan bisa dibilang jauh antara pegawai negeri atau ASN dengan pegawai swastanya nih, guru-guru swasta. Jujur aja, banyak honorer di swasta itu cukup miris sih untuk akan mendapatkan haknya berupa nominal ya, dan itu sangat jauh, Jauh banget. perbandingannya jauh gitu. Bahkan saya dengar terakhir ini ya, hak PNS dalam nominal, kita ngomongin nominal ya, Iya. nominal itu jauh lebih tinggi, bahkan 2 digit. Sedangkan kami yang di honorer swasta itu ya alhamdulillah gitu, rezeki kami ya memang berarti hanya segini, bahkan ya mencapai UMR pun belum, apalagi hak yang di luar sana banyak loh gitu kan ya. Untuk hak yang lainnya sama, kami mendapat apa ya, kayak cuti bersama dapat alhamdulillahnya. Tapi kalau untuk hak menyuarakan ketika ada anak yang sedikit memerlukan perhatian, kita tidak bisa bilang anak itu nakal ya sekarang ya, nggak Iya. boleh. Tapi memerlukan perhatian, Perhatian lebih. hak kita itu pengen menegur pun harus berhati-hati. Jadi nggak bisa langsung. Seperti itu sih yang cukup menjadi perdebatan di antara kita nih kalangan guru, harus gimana ya gitu loh, akan hak kami sebagai orang tua di sekolah untuk menegur anak ini agar lebih baik. Karena kita nggak mungkin kan, nggak mungkin. Iya enggak. Ya. Ada undang-undangnya sekarang. Betul, beda sama zaman dulu gitu kan.
Dan hak yang lainnya itu contohnya berupa mungkin ya tolong buat kedepannya sih untuk kurikulum ya kalau bisa memberikan kami keringanan sedikit. Aduh, kami para mahasiswa juga dituntut Nah, untuk penggantian juga sama kurikulum. Kurikulum sih lebih A, baik ya. saya yang mengikuti A. Nah betul, memang. Kurikulum B, kita next semester ngikutin kurikulum B Nah. juga. Dan memang kita juga memang sih berkembang lebih baik harus betul. Betul. Jangan makin mundur ya. Tapi kan sejauh ini banyak administrasi yang menjadikan kayak ini loh ada haknya pemerintah yang harus kita tunaikan berupa kurikulum seperti itu sih. Tapi kalau menurut Ibu sendiri kurikulum Merdeka sama Deep Learning itu Lebih lebih ini yang kemana? mana? Saya lebih setuju dengan deep learning. Kenapa? Deep learning. Karena anak yang kita tuntut. Kalau kurikulum Merdeka, kita anak makin tuh lebih santai. Jadi kita cuma siapin materi A, anak tinggal cari. Kalau ini enggak, nak saya nggak mau tahu ya nak ya, yuk kita bersama-sama. Gitu. Kalau kurikulum Merdeka kemarin yang saya rasakan itu, saya jadi lebih santai. Gitu loh. Dan anak yang lebih, aku harus gimana nih Bu? Nah kalau sekarang kan enggak, kita ayo nak, yuk Bareng kita jadi selesaikan. bareng gitu. Yes, seperti itu sih. Ingat kita harus mengembirakan. Anak-anak. Betul. Lanjut. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana pelindungan hukum terhadap hak guru, khususnya kompetensi dan kualifikasi sesuai perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Oke, untuk hukum sendiri sama yang tadi saya bilang, agak cukup sulit karena ya gitu, kita tidak bisa menyamaratakan tiap sekolah Iya. dengan kebijakannya masing-masing. Di contohnya di SMP Buktaji ini punya hukum tersendiri yang dimana guru itu dituntut sama yayasan yang harus lebih baik gitu. Pada dasarnya kita secara administrasi bagus gitu. Tapi untuk menjalankan itu kita harus mikir nih kira-kira dampaknya apa ya, hukumnya apa ya gitu. Jadi ya kembali lagi ke kebijakan sekolah masing-masing karena setiap sekolah punya aturan, punya hukum tersendiri. Apalagi yang berhubungan tadi dengan apa? Ini apa namanya, hak Ya, berhubungan dengan hak guru juga ya. Itu kembali kebijakan ke sekolah masing-masing. Itu yang swasta ya, beda dengan yang negeri. Kalau negeri berarti ngikutin pemerintah. Betul, Kalau yayasan, kalau swasta itu ngikutin ke Yayasan. yayasan tersebut. seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan tentang kewajiban guru nih Bu Wah. sekarang. Wah, kewajibannya guru. Apa saja sih kewajiban utama seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesiannya? Banyak kewajiban guru. Yang pertama untuk yang di learning sekarang ini ya, Di learning. guru itu harus memastikan kondisi per individu anaknya. Per satu siswa. Yes. Ya. Bukan per kelas lagi, tapi per individu. Kita harus bisa mendekatkan diri ke anak ini sebagai layaknya seorang teman, sahabat, kakak, adik, dan ibu. Bagaimana caranya mendekatkan diri? Kok seperti itu sih Bu? Yes, karena kita dituntut untuk memahami Karakternya masing-masing. yes, satu. Dan yang lainnya itu contohnya itu kayaknya sih ketika anak mengalami kesulitan, guru yang dituntut. Untuk supaya bisa anak Yes. tersebut. Kenapa anak itu nggak bisa? Mungkin tergantung ini kali ya, Faktor lingkungan atau faktor Atau- dari nah. teman-temannya juga mungkin. Lalu dia bilang gini, Bu, saya tidak mau jurusan A misalnya, tapi saya mau jurusannya B. Tapi dipaksa sama orang tua. Artinya Itu apa? juga. didorong nggak sih? Yes, ada dorongan dari pihak keluarga, dari pihak manapun yang meminta dia untuk ambil jurusan A. Dan saya sebagai guru tuh harus, nak, you can do it. Percaya sama diri kamu. Kamu bisa. Itu jadi kewajiban kita juga sebagai guru. Dan selain kewajiban administrasi untuk ke sekolahnya ya, kayak apa,
kalau RPP itu kita harus kumpulin terus, dan absensi memastikan anak itu hadir tanpa ada alfa. Dan biasalah namanya juga anak remaja, Ada Bu, aja, izin. iya, ada itunya. Bu ini. dan awal tahun ajaran ini kemarin tuh ada anakku laki-laki, Bu saya mau pindah jurusan, sampai dia nangis di minggu pertama di sekolah, dia nangis untuk pindah jurusan, laki-laki loh padahal. Nah, dia pengen pindah ke pemasaran. Saya bilang, kenapa? Saya nggak suka hitung-hitungan. Hal kecil, saya nggak suka hitung-hitungan. Tapi mama saya nyuruh saya akuntansi. Terdorongan orang tua. Yes. Bagaimana saya meyakinkan? Jadi aku jawab saya, kamu pasti bisa dengan cara gemar akuntansi. Yuk, yakinkan dari kamu sendiri. Saya gemar akuntansi. Jadi ya lebih banyak kewajiban guru ke peserta didiknya sih. Kalau untuk yang di Perning ini ya, yang saya lihat ya dibandingkan yang kemarin sih, kemarin ya? kurmat kayak gitu. Lanjut, Bang. Lanjut ke ini Bu, menurut Ibu nih, guru dapat terus meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Ini lagi sih Bu. Pengetahuan dan teknologi. Ini lagi ya. Iya, pengetahuan dan teknologinya. Kayak dengan cara pelatihan. Latihan guru. Yes, DP4. Biasanya tuh guru-guru, semua guru, semua jurusan tuh ada pelatihan masing-masing. Mau guru umum kayak bahasa Indonesia tuh ada. Itu biasanya sih P4 mengadakannya, yang dari pemerintah pusat ya. Itu diadakannya bergiliran dengan untuk meningkatkan kompetensi kita nih sebagai guru. Dan kita pun alhamdulillah ya di IPP Tojo itu selalu mengadakan IHT, in-house training, pelatihan di dalam sekolah. Jadi kita nggak perlu keluar, kita mendatangkan pembicara dari luar ke dalam. Berarti yayasan yang ada ini. Yes, terima kasih Ibu Tojo sudah memberikan IHT kita. Keren banget yayasannya yang sendiri yang ngadain. Lanjut ke pertanyaan tentang perlindungan profesi guru nih Bu. Boleh berharap sedikit? Boleh, silahkan. Berharap agar guru-guru di Indonesia itu bisa dulu secara hukum yang tertera, mau di swasta maupun di negeri. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh nyata ya, yang kemarin nggak tahu Iya. dong, Iya tahu. tahu yang di Prabu Muli dulu, kasus yang anak wali kota, kasus Yang anak ini wali nggak kota sih? Prabu Muli yang bawa mobil, nah yang bawa mobil. Yang kepala sekolah dipecat. Yes. Itu kan sama saja dia tidak melindungi pendidikan. Kalau bisa sih ditegaskan kalau kita sebagai guru boleh gitu, boleh memberikan hukuman meskipun tidak, jangan keterlaluan ya. Iya. Contohnya dengan dia mencatat hukuman itu kayak istighfar kah atau apakah gitu. Yang penting anak itu boleh gitu. Jangan sampai kita kayak tuh saat ini ya yang katakan tuh hukuman itu kita nggak boleh, ngerti nggak sih? Iya. Kita nggak boleh untuk menghukum. Itu anak sendiri. Yes, padahal tuh kita sendiri punya hak Hak. Iya. gitu, dan kita punya kewajiban bagaimana bikin anak yang bengkok menjadi lurus. Anak kalau sudah bengkok itu minimal harus nak kamu salah loh. Oke, sekarang tidak boleh, nggak boleh memang ya, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Tapi gimana caranya ada kekuatan hukum tersendiri, guru boleh melakukan tindakan yang dianggap sah secara hukuman negara ini kalau emang itu salah. Banyak banget kok anak-anak yang kayak terlibat tawuran. Kita boleh dong. Hukumnya apa? Mengeluarkan anak kita dari sekolah. Yes, sedangkan tuh masih banyak beberapa sekolah yang melindungi. Iya, bener banget. Banyak banget. Karena saya sendiri menghadapi di sekolah Hanyang lain tuh mendengar cerita beberapa anak A tawuran gitu loh. Dan itu dia termasuk anak penerima KJP. Sebenarnya itu udah boleh. Udah ada hukum undang-undang KJP ada, tapi tidak berlaku untuk. Dan banyak juga kayak orang tua tuh tidak terima ketika anaknya itu kayak Keluarkan. yes, seperti itu. Semoga sih untuk hukum untuk guru tuh ada secara tertulis dan sah, tidak hanya untuk di negeri ya, tapi untuk di swasta. Jadi untuk semua guru ya. Yes, berharap seperti itu. Amin lah.
Lanjut ke bagaimana sih perlindungan hukum yang diberikan kepada guru ketika menjalankan tugasnya di sekolah? Ya, perlindungannya kalau saat ini yang saya rasakan dari pemerintah sendiri sih belum ada. Tapi sejauh ini sih dari sekolah ya memang melindungi dari guru yayasan jelas ada. Ada. Ya, kita tidak muluk-muluk. Yang kita lihat itu kan ketika guru secara emosional marah, dia menggunakan buku absen untuk mengingatkan anak itu. Padahal tuh udah mengingatkan, contoh gini, nah kamu ya gitu, sebenarnya tuh menurut hukum itu tidak boleh, ya kan? Padahal tuh niat kita sebagai guru itu hanya memberi peringatan saja. Karena absennya ada banyak. Yes, seperti itu. Jadi ya untuk kedepannya ya tolong nggak dibikin bukannya untuk membebaskan guru main tangan ya, bukan. Tapi membuat guru boleh gitu, tapi dengan ada undang-undangnya nih, aturan mainnya gitu. Seperti itu sih harapannya juga. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan hukum yang sering dihadapi guru dan bagaimana guru mendapatkan bantuan hukum bila terjadi pelanggaran atau konflik? Wah, tantangan hukum sendiri banyak. Kalau tantangannya ya, Apa aja? Apa aja tuh, Bu? secara emosional kita tidak bisa meluapkan Emosinya. yes, secara Dari siswa. emosional, betul. Secara emosional kita harus menahan. Guru itu kan ditiru ya, didukung dan ditiru, betul. Jadi ya tantangannya ya satu, mungkin menahan emosional kita secara pribadi ke anak yang bermasalah. Terus berikutnya sih kalau yang saya cerita seperti ini sesuai dengan yang saya sendiri ya, Iya, bukannya ini orang lain ya. Tadi apa yang ke itunya? Tantangan. Tantangannya kan. Jujur buat tanya Putri nggak saya ajarin ya. Enggak, saya nggak pernah dapat diajarin sama ibu. Bisa dibilang tuh ketika saya sudah jatuh cinta pada anak-anak, anak itu salah. Oke, saya akan menyingkirkan semua masalah yang ada di diri saya. Itu berat. Karena kita harus punya emosional sendiri, antara emosional pribadi dengan emosional Siswa. ya. Dan kalau untuk tantangan sekitar kita bisa handle. Kamu sudah bisa handle. Ini persamaan sama saya, antara anak itu dengan saya, antara atas itu dengan saya. Artinya semua guru tidak bisa ikut campur ke dalam Urusan. yes. Dan memang ada beberapa tuh yang tantangannya itu juga lo harus bawa ke sini. Dan memang sebagai guru pun harus punya saya pribadi punya cara jangan sampai anak ini terlibat jauh untuk penanganannya. Jadi tantangan itu ya satu, dari orang sekitar yang banyak masukan saran gitu kan, harus begini ya, tergantung kita pribadi sebagai guru ke anak itu seperti apa gitu. Dan solusinya gimana? Tadi pendekatan Diri. next, kalian kalau jadi guru banyak samarinnya ya, Aduh, banyak tinggalkan banget. masalah kalian di luar gerbang. Jadi kan masuk ke gerbang sekolah nih, tinggalin dulu tuh masalah di luar sono, baru masuk ke gerbang, assalamualaikum, ngajar. Nanti pulang ambil lagi taruh Masalahnya. sini. Saya Biar pernah banget biar tuh. nggak terlalu stres hadapin anak. Iya benar, saya pernah banget tuh soalnya kayak gitu tuh. Waktu pas ngajar apa ya, ngajar kayak anak-anak kecil, apalagi anak-anak kecil tuh. Lo sendiri. Saya butuh sabar banget itu kayak, ais di belakang tuh udah kena masalah, udah banyak masalah, udah banyak tugas. Masuk salah satu sekolah udah kayak, ais parah Nah, mungkin banget. udah dilampiasin loh. Enggak, pasti disabarin. Artinya apa? Kita harus meninggalkan itu semua di belakang kita sebelum masuk ke dalam gerbang. Bang, tadi ujung-ujungnya pulang sekolah kayak, aduh, udah ngedumel. sih. Baik, itu saja Bu podcast dari kami. Mungkin Ibu ada kata-kata terakhir buat di podcast ini? Jadilah guru yang menggunakan hati. Sekalipun itu masalah banyak, gunakan hati, pikirannya sehat.
Semoga cerita dan diskusi kita hari ini bisa memberi sudut pandang baru. Ingat, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.